Halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Tia. Nah, hari ini kita masih bakalan bahas topik klasifikasi materi dan perubahannya. Tentang apa nih Kak? Nah, di video sebelumnya kita kan udah belajar tentang konsep materi dan apa aja yang termasuk ke dalam materi. Masih ingat nggak nih? Materi itu ada dua, yaitu zat tunggal dan juga campuran. Kalau campuran kan terdiri dari beberapa jenis zat. Terus gimana ya caranya kita bisa tahu zat penyusunannya ada apa aja? Seperti yang pernah kita bahas, campuran terdiri dari dua zat atau lebih. Terus gimana caranya kita bisa dapat tahu zat penyusun campuran tersebut? Nah, dengan cara pemisahan campuran. Jadi tujuannya adalah untuk memperoleh zat murni penyusun campuran tersebut. Prinsipnya didasarkan pada perbedaan sifat fisik zat penyusunnya, misalnya wujud zat, ukuran partikel, titik didih, dan titik leleh, lalu kelarutan, dan lain sebagainya. Pemisahan campuran bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain filtrasi, sentrifugasi, kromatografi, destilasi, dan juga sublimasi. Yuk kita lihat konsep dari masing-masing metode tersebut. Pertama ada filtrasi, yaitu penyaringan campuran yang didasarkan pada perbedaan jenis zat atau ukuran zat dalam campuran. Zat hasil penyaringan disebut filtrat dan zat sisanya disebut residu. Kedua, ada sentrifugasi yang didasarkan pada perbedaan berat partikel terhadap densitas layangnya. Terjadi gaya sentrifugal yang menyebabkan partikel menuju dinding tabung dan terkumpul membentuk endapan. Lalu ketiga ada kromatografi, didasarkan pada perbedaan penyebaran zat-zat yang akan dipisahkan terhadap fase diam berupa zat penyerap atau adsorban. Nah, penyebaran adsorban dilakukan oleh fase gerak. Peristiwa penyerapan pada permukaan adsorban disebut adsorpsi. Biar lebih jelas lagi, yuk kita lihat contohnya berikut ini. Contoh filtrasi yaitu penyaringan air sehingga diperoleh air murni. Kemudian contoh sentrifugasi yaitu proses pemisahan sel darah dan plasma darah dengan bantuan mesin. Ini menggunakan prinsip sentrifugasi. Lalu contoh kromatografi yaitu pemisahan zat kimia dengan prinsip perbedaan daya serapnya pada kertas. Oke, selanjutnya kita bahas tentang metode pemisahan campuran yang berikutnya. Yang keempat ada destilasi atau penyulingan yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Zat hasil destilasi disebut dengan destilat. Zat sisa yang ada di dalam labu destilasi dinamakan residu, dan alat yang digunakan berupa destilator. Lalu yang kelima ada sublimasi yang didasarkan pada komponen campuran di mana salah satu komponennya bisa menyublim atau berubah wujud dari padat menjadi gas, sedangkan komponen lainnya tidak bisa menyublim. Oke, kita lanjut sama contoh dari destilasi dan sublimasi. Contoh dari destilasi yaitu pemisahan campuran kimia. Kemudian contoh sublimasi es kering yang merupakan karbon dioksida padat berubah menjadi gas ketika berada di suhu ruang. Nah, kita udah belajar tentang teknik pemisahan campuran. Sampai di sini gimana nih? Udah paham atau masih ada yang belum ngerti tentang materinya? Biar kalian bisa tahu mana yang udah paham dan mana yang belum, Kak Pia udah siapin beberapa soal buat kalian kerjakan. Check this out! Soal latihan nomor 1. Pemisahan campuran dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya sentrifugasi, destilasi, sublimasi, dan kromatografi. Pernyataan berikut ini yang tepat mengenai metode destilasi adalah nomor 2. Manakah dari pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan gambar tersebut? Nomor 3. Manakah pernyataan yang tepat berkaitan dengan hal tersebut? Nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana teman-teman? Udah pada ngerjain soalnya belum? Yuk kita cek jawaban dan pembahasannya bareng-bareng.
Nah teman-teman, selamat mengerjakan ya. Jangan lupa konsep pemisahan campuran dan beda masing-masing teknik pemisahan campuran ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Bye-bye.